pangkal awal kehidupan itu adalah makrifat. Saya sudah ngomong sering berarti bahwa makrifat itu berarti adalah awal. Yang lebih baik lagi, kamu tersenyum sendiri, tertawa sendiri, karena senyum terhadap diri sendiri, tertawa menertawakan diri sendiri. Saat kamu sudah bisa mengevaluasi diri, kemudian senyum-senyum diri, guyu-guyu diri, karena mau tertawakan diri sendiri. Iya ya, wong dadi santri pomosda, iki ben apik kok iki, aku kok malah baris. Nek mlebu rasa-rasen, senyum sendiri, menertawai dirinya. Ternyata antara keinginan kamu ditakoki pengen naik kelas, nduk, nggih tatnya. Tapi kemudian senyum sendiri. Wes nyapa kok senyum? Ustadzmu ngira menertawakan dia. Sebenarnya Ustadz jangan salah paham, saya menertawakan diri saya sendiri. Kok menertawakan diri sendiri? Ustadz kan tanya, kamu ingin naik kelas, kamu ingin bisa. Iya, saya senyum. Lah kenapa kok senyum? Karena faktanya saya nggak pernah mau belajar pelajarannya Ustadz. Saya nggak seneng sama Ustadz. Sehingga saya senyum. Wong saya nggak seneng karo Ustadz, saya nggak seneng dengan pelajaran, tapi kok ingin nilai bagus. Lucu ya Tat ya. Tertawa Tat, diri saya Tat, kan begitu. Saat kita bisa menertawai diri sendiri, itu siap untuk menjadi sukses. Sehingga kita akan belajar. Kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan ternyata tidak tepat. Kita sadar sebagai hamba Allah, sebagai murid uridu, antumul fuqara ilallah, memiliki kebutuhan kuat, berproses kembali kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Menghamba, menyembah dalam kehidupan berdunia itu adalah guna menyatakan kesadaran hamba. Hingga senyatanya keberadaan dia hadir di dalam hati. Dan jika sewaktu-waktu masa pakai jasad habis, menyatakan kembali. Kita tahu konsep ini. Jadi ini parameternya konsepnya begitu ya, konsep. Kemudian fakta nih. Aduh, sholatnya oke rek. Aduh, gak rampung-rampung. Ya. Wayahe kentong adzan klung-klung-klung ngletak. Wayah ikomat ngadeg ndak ya. Aduh, haras-harasan lagek maghrib lagek rampung wis adzan isya. Karo ngadeg jangan kamu ikuti antara kondisi hati dengan mulut, jangan diikuti. Nek kamu ikuti, mulut kamu cemberut. Ayo ndang wudu. Nah gitu. Tapi kalau kamu nggak ikuti, kamu angkat, mesem. Gitu kan mesem, kamu angkat coba. Terus kamu nesu, gak iso. Kamu marah, posisi mulut, gigi kamu tampakkan, itu nggak bisa. Gak iso. Kamu tertawakan diri kamu. Yang ciri ini Pak Putra Baka kata, ya dia kau yakin kok halas-halasan kan gitu. Ya karang guyu, nanti lah semangat. Yaitu bisa menertawakan diri sendiri. Saat kamu ada teman yang belajar atau yang ingin berbuat baik, kemudian kamu membuli, hari gini anak muda sholat, apa kata dunia? Ya, pada saat ini kamu menertawakan diri. Loh, saya kan situasi ini kan supaya mendukung saya menjadi orang soleh, menjadi orang baik. Saat ada teman kamu yang belajar, kemudian kamu mengatakan, ngapain hari gini belajar? Enggak, ustadznya
kok percaya kepada Allah tuh Maha Rahman, Allah tuh Maha Rahim. Terus nggak belajar kalau kita dikasih nilai buruk, berarti ustadz kita nggak percaya kepada Maha Rahman. Allah tuh Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Maka kalau kita nilainya buruk, pasti dikasih kemurahan. Itu bukti bahwa percaya kepada Maha Rahman. Kalau nanti buruk, kita protes. Nah ini itu. Upama loh ya. Nah ini pada saat kita mampu menertawai diri sendiri. Siapa yang mampu menertawai dirinya sendiri, berarti dia ada potensi kemampuan mengadili diri. Saat kamu malas, saat kamu nggak senang sama teman, saat kamu ada iri dan dengki, kamu menertawai diri. Lucu ya, saya tuh ingin selamat tapi kok duwe iri. Nah itu menjadi kemampuan menertawai diri sendiri. Maka saya di sini dalam sebuah tema berkaitan dengan sebuah hujah. Kenapa saya mengatakan demikian? Tadi di depan. Wa makana li nafsin an tu'mina ila bi'iznillah. Bahwa seseorang itu tidak berada di dalam jiwanya, tidak berada di dalam iman. Wa makana, karena itu dan teman-teman ya, karena itu maknanya keadaan dan situasi dalam kita menjalani kehidupan, situasi apapun, kondisi apapun, dimanapun, keadaan seseorang tidak di dalam iman, di dalam dirinya, seseorang itu li nafsin, diri yang berada di dalam jiwa atau jiwa seseorang antuk mina tidak akan menjadi orang yang beriman menggunakan kalimat tak mukotob tu'minu billah, tu'mina billah. Bahwa iman itu ada mukotob, ada hadap-hadapan, ada hadap-hadapan. Jadi kita pernyataan iman itu ada hadap-hadapan, tu'mina biiznillah. Jadi tidak akan iman ila biiznillah kecuali dengan izin Allah. Harus ada hadapan dengan Allah. Tatap muka dengan Allah. Kalau mengacu kepada ayat ini tu'minanya. Orang tidak beriman, ila harus ada izin Allah. Pedok karo Gusti Allah, kan begitu. Terus kemudian karena Allah nggak ngejawantah menapak ke permukaan bumi untuk dapat tu'mina, untuk dapat menyatakan iman, maka Allah membuat wakil resmi Tuhan, Nabi Muhammad, Nabi Isa, dan seterusnya. Mestinya sampai kiamat. Logika kita mulai berpikir begitu. Mestinya sampai kiamat. Gitu. Kalau enggak berarti tu'mina, kalimat tu'mina, keimanan yang berhadap-hadapan, itu ya hanya di zaman Nabi Muhammad, zaman Nabi Isa. Itu pun kan enggak semuanya. Di zaman Nabi Isa cuman enggak sedikit banget. Itu rasional kita kan berpikir begitu. Kemudian wa yaj'alu rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Allah murka kepada mereka, benci. Kebencian Allah kepada mereka yang tidak menggunakan akal pikiran nalarnya. Jadi hujah, nalar. Hujahnya nalar. Kamu bisa membaca Al-Quran, kamu bisa menerjemahkan Al-Quran, bisa menafsiri Al-Quran. Ning akalnya gak waras. Akalnya gak sampai. Anak bayi, anak kecil bisa hafal. Tapi akalnya gak sampai. Yang digunakan adalah hujah. Hujahnya itu adalah akal. Hujahnya akal. Akal berada di wilayah rasional dan nalar. Kemampuan menyimpulkan. Oh iya ya, wa makana seseorang itu tidak beriman untuk dapat menyatakan keimanan al-awaluddin, pangkal pokok menjalani kehidupan. Al-awaluddin itu artinya, maknanya pangkal awal kehidupan itu adalah makrifat. Saya sudah ngomong sering berarti bahwa makrifat itu berarti adalah awal.
bukan peringkat derajat tertinggi, itu awal. Seseorang yang belum makrifat masih dikatakan al-mayyita, masih belum sadar atau masih tertidur. Maka harus dilahirkan kedua supaya dapat menyatakan kemakrifatan. Makrifat itu baru awal. Seperti kalau kamu masuk di pesantren di Pomosda, awalnya adalah mendaftar, diterima, itu pun kemudian ada surat diterima, maka kamu al-awaluddin, awal pokok, awalnya menjadi santri itu adalah terdaftar. Seseorang yang tidak terdaftar itu bisa menggunakan bagai santri, kan bisa. Dia tidak terdaftar sebagai santri, tu'mina, dia tidak orang iman. Orang iman tu'mina bisantri, iman kepada santri, berarti dia terdaftar. Sudah terdaftar menjadi bagian dari komunitas di Pomosda. Pokoknya kan begitu. Kemudian, atau di entah pesantren mana, atau di TNI, jadi sudah terdaftar, tertulis sebagai anggota TNI Polri. Maka dia dikatakan tu'mina bi anggota. Kemudian, tapi kamu yang nggak terdaftar bisa memiliki perilaku koyok anggota. Gayane ya bolak-balik bendik endalan. Siap, gerak. Langkah tegap maju, jalan. Oh, bendino luwih sregep timbangane anggota TNI ini dewi. Belajar ngaji luwih sregep timbangane santri Pomosda. Sing santri ini kon ngaji ongel, sing gak kecatat menjadi santri, ngaji terus. Kan gitu toh? Iso. Bisa. Tapi saya nggak menjabarkan ini. Cuma saya akan memberikan sebuah perspektif atau gambaran. Kehidupan yang kita hadapi saat ini itu bisa jadi serupa dengan itu. Banyak orang yang dalil, berbicara kebenaran, berbicara kebijaksanaan, dengan mengatasnamakan wong yo dunekne. Menurut Allah bahwa jika kamu membaca ini, kamu akan masuk surga, pahalanya sekian. Tapi kalau kita tanya, jenengan kenal Gusti Allah, tahu surga? Enggak. Ini berarti dia bukan sebagai anggota, tapi dia telah membeli baju-baju TNI Polri. Tapi dia berharap, yakin, sok yo entuk gaji. Padahal gung tok kedaftar. Artinya tangah lamun dia mendapatkan gaji. Yang menjadi anggota berarti dia berada di dalam surga. Yang belum terdaftar mimpi surga. Antara yang mimpi surga dengan yang di dalam surga, dalam fakta pasti akan beda. Nek kamu tanya, piye rasanya sebagai anggota di santri, nyaman, enak. Kamu piye? Sok pasti aku yo nyaman, kan begitu. Pasti enek sok. Gitu loh. Sok nek mati kan begitu. Jadi dia menyimpulkan sok itu kebangkitan begini kan begitu. Nek yang di dalam ya wis bangkit gitu loh. Paham maksud saya? Nah, itu kan contoh. Jadi antara yang di dalam anggota dan yang bukan anggota, kamu bisa beli pakaian lengkap dengan aksesorinya tentang TNI. Tapi nek kecekel jenenge anggota palsu, kan begitu? Ya toh? Nah, itu anggota palsu. Tapi dia yakin sok entuk pahala. Makanya harapannya nek pahala kuwi adalah la paha, kan begitu. Pahane widodari kan gitu seterusnya. Makanya ujahnya itu rasionale dhisik, nalare dhisik. Walaupun kita tidak menggunakan debat kusir, setiap orang memiliki keyakinan, perbedaan
sebagai kekayaan dan tidak mengurangi rasa hormat dan rasa cinta bahkan. Karena secara screening bahwa manusia ada lahir, ada batin kan gitu. Ada lahir, ada batin. Untuk yang lahir jasad, kita berkoneksi, berinteraksi dalam kehidupan dunia adalah keniscayaan. Tapi kita untuk menghindari sebuah perilaku-perilaku debat kusir, saat seseorang sudah terkungkung dalam perilaku fanatik, terkungkung oleh perilaku kultus, beku, kaku, ananiah, dan keberhalaan, ya itu juga termasuk kita yang juga harus hati-hati kan gitu kan. Dia tidak akan dapat menggunakan akalnya, dia tidak akan menggunakan rasionalnya, dia tidak akan menggunakan argumennya. Bahkan dalil Al-Quran ataupun hadis sekalipun tidak akan ada manfaatnya bagi mereka yang rasional dan akalnya telah kalah oleh egonya, telah dalam perilaku fanatik, kultus, dan beku. Itu dalilo tidak akan mempan jika tidak cocok dengan hatinya. Maka saat kita diskusi harus memperhatikan ini. Tondo-tondo ini seperti apa? Tondo-tondo ini. Jadi, sebab dalil itu bisa dicari-cari. Dalil itu iso digoleki. Sing cocok bagi dirinya. Sing cocok bagi kita. Iso digoleki. Tapi kalau beneran, ayat apapun bisa menjadi hujah. Jadi kalau enggak, dalil itu iso digoleki kok. Di selokan iso, di seren iso, di jeding iso, di rumah makan iso digoleki. Jadi sebab dalil itu bisa dicari, di akal-akal, di godak-gadok, gak ben matuk, godak-gadek, gadok ben matuk, ben cocok. Dengan direkayasa, di tafsir yang bukan terjemah, atau artinya karena tidak berada di dalam kewenangan wakil resmi. Dalil tertinggi itu Rasul, iya. Dalil tertinggi itu Allah, iya. Kemudian kita akan tetap menggunakan akal-akalan. Mereka kita dari bacaan. Kalau wakil resmi Tuhan ada, tentunya Quran tidak akan banyak bias. Tidak akan menjadi perdebatan. Bahkan gak hanya Quran, Taurat, Injil, Quran, dan semua nabi. Itu sesungguhnya sama persis, orang kan gak tahu saja, itu persis sama. Apa yang diajarkan Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, sampai Nabi Adam, nganti toko kiamat, seharusnya sama. Jika wakil resmi Tuhan tidak disepakati, hilang. Karena kan wakil resmi Tuhan sudah disepakati kan hilang. Dan itu terulang kan begitu. Nabi Adam, kemudian disepakati hilang. Nabi Idris muncul. Setelah Nabi Idris disepakati wakil resmi Tuhan nggak ada. Muncul Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh nggak ada. Begitu terus begitu. Nabi Isa meninggal. Atau orang mengatakan nggak meninggal, terangkat oleh Allah. Orang yang meninggal, apalagi yang iman, itu kan nggak meninggal toh. Jangan katakan orang mati itu meninggal. Oh, dia kembali kepada Allah. Jadi setelah Nabi Isa dianggap jeda. Ada masa transisi, ada masa tenang. Jadi dianggap kayak partai, enek masa tenang. Saat turun pemilu, masa tenang dhisik. Masa tenangnya Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu adalah 500 tahun. Masa tenangnya Nabi Muhammad nganti detik iki ribuan tahun. Nek iki pancen masa tenang loh ya. Ya bu nek tenangnya diterusne gitu.
Masa jeda. Dalil setinggi itu keberadaan Rasul. Nalar kamu digunakan untuk ini supaya dalam rasional dan masuk akal. Kalau nggak ada, akhirnya akan ada satu titik akumulasi. Idza waqa'atil waqi'ah. Akan ada kejadian demi kejadian. Tapi kita akan bahas tapi kita akan bahas lain kali saja tentang ini, tentang idza waqa'atil waqi'ah. Karena dimaknai jika kiamat. Kalau kita menemui orang yang tidak rasional, dibuktikan dengan cenderung kepada kakunya, bekunya, kultusnya, fanatisnya terhadap golongan, kultus fanatis terhadap kelompok, kultus fanatik terhadap nenek moyang, kultus fanatik terhadap budaya masa lalu. Pokoknya agamaku menjadi yang ini, bapakku yang ini, mbakku yang ini. Saat diberi informasi tentang sebuah kebenaran, maka itu akan menjadi berat menerima. Gitu. Apakah kamu menginginkan mereka juga beriman? Menginginkan semua hidup iman? Enggak. Tatanan lahir kehidupan bersyariat dengan baik kepada siapapun tanpa melihat latar belakang, itu juga bagian dari beragama yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita menemui seseorang, kemudian dia tampaknya mencari informasi kebenaran, kemudian kita berikan, kemudian dia langsung mengungkap, dalilnya ngendi, katanya Ustadz saya begini, itu berarti sudah kaku itu dia tidak menggunakan rasional. Apakah dia, mohon maaf, tidak mengurangi rasa hormat, apakah dia ustadz, apa kiai seperti ini, atau ulama, apapun namanya, tokoh, mungkin pendeta dan sebagainya. Pada saat kita menemui seseorang, katanya, dalil mundi, kebanyakan begitu. Itu karena Quran jelas bahwa ulul albab, dalil yang digunakan dalam sebuah pencarian itu adalah akal, rasional dan nalarnya, bukan kultus dan fanatiknya, kata si A, kata si B, kata tokoh A, tokoh B, tokoh C. Rasionalnya gimana kita melihat itu? Kalau kita ada yang mengungkap, tapi jangan digunakan debat, kusir. Tapi Anda jangan berdebat seperti itu. Kata Ustadz A, kemudian kita bertanya, lah Ustadz A itu apakah mendapatkan SK Malaikat Jibril? Kok dijadikan pedoman? Katakan demikian, toh? Paham maksud saya? Kan itu. Jadi dia cenderung tidak menggunakan akal rasionalnya. Kalau menggunakan rasional, jujur, oh iya ya, tapi tidak meninggalkan referensi itu. Itu kita jadikan referensi, iya.